Halo guys, selamat pagi. Lama nggak jumpa ya. Senang banget. Gua di Game Stores. Hari ini gua ada di Bandara Terminal 3 untuk keberangkatan gua ke US hari ini 30 September 2021. Nah, sekarang itu jam berapa ya? 3:30, hampir setengah 4 pagi. Nanti penerbangan gue itu di jam 6:35 pakai Japan Airlines dulu, baru lanjut nanti turun di Narita. Narita dulu gue akan Aduh, berisik banget ya. Situasi bandaranya sepi banget, tidak kayak biasanya. Kalau penerbangan gue itu jam 6:35, nanti akan langsung ke Narita. Sampai situ tuh jam 4 sore. Gue akan transit di situ 2 jam dan lanjut lagi dari Tokyo ke Dallas. Saya ikutin terus perjalanan gue. Guys, thank you buat teman-teman ini yang sudah menemani saya di sini. Masih menunggu nih. Antriannya di situ panjang banget, tapi gue udah selesai check-in, jadi tinggal nunggu aja. Ini situasi bandaranya sekarang sepi banget guys. Sekarang ada Terminal 3. So nanti gua akan update lagi ya. Halo guys, sekarang gelap ya. Sekarang udah ada di pesawat, udah masuk di Japan Airlines. Tadi gua baru boarding. Sekarang waktu jam 6:10 kalau nggak salah. Nah, gue akan take off terus jam 6:35. So, let's go. Let's have a travel then, and see you soon in Narita. Okay? Nanti gue akan update lagi kalau ada makanan apa. Nanti gue pengen lihat juga sih makanannya apa yang dikasih di sini kelas ekonomi untuk Japan Airlines seperti apa. Oke? Update dulu ya. Gue cuma mau ngasih tahu kalian, ini udah take off. Gue udah take off sekarang. Cuacanya bagus banget hari ini, cerah banget dan terik mataharinya. Gue pengen nunjukin kalian satu hal. Gue norak kalian, tapi gue naik Japan Airlines. Kan tahu gak guys, menutup jendelanya itu kan gue cari tadinya pakai apa ya, kok nggak ketutup karena ini silo banget. Ternyata guys, hanya perlu ditekan di sini. Gue tunjukin sama kalian ya. Nanti pada saat gue tekan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 apa ya? 5 lampu penanda gitu. Kalau udah di urutan kelima mungkin jadi gelap. Jadi kita coba ya. Tuh guys, jadi gelap. Banget. Gue update lagi nanti. Halo guys, gue kebangun tadi tidur, ternyata waktunya makan. Dibangunin tadi sama pramugarinya. Ini di depan gue sekarang udah ada makanan. Gue akan tunjukin ke kalian makanan apa sih yang gue dapat di JAL ya. Penerbangan gue dari Jakarta ke Tokyo Narita. Ini dia. Oke geng, sini dia makanannya. Gue gak tau ini apa nih, ada puding, adono. Dan ini tadi juga gue asal pilih aja. Tadi ada 2 menu, apa dengan apa gitu. Pokoknya gue asal pilih aja ini. Namanya tadi gue juga gak tahu. Di sini dapet apa sih, cashew. Ini apa sih, snack kayaknya. Orange juice. Tadi juga ditawarin mau miso soup atau tidak. Gue bilang gue gak mau. Sebenarnya gue sakit perut guys. Pengen ke WC, tapi kayaknya abis ini deh. Oke guys, gue makan dulu ya. Ingat, kita diperbolehkan buka masker ketika kita mau makan aja. Habis itu kita pakai lagi. Jadi gue akan buka ini. Gue gak tahu ini apaan. Kita lihat ya.
goreng Mawut gitu loh. Ada telur orak-ariknya, sama kayaknya ini ikan dori deh. Lumayan lah. Oke guys, gue baru selesai menu utamanya. Yang tadi nasi goreng Mawut campur telur dadar sama ikan dori. Sekarang gue akan makan 3 kondimen yang ada di depan gue nih. Ada puding, gue gak tau ini apa. Gue swing aja kali ya. Kayak bihun dingin gitu, kayak mie dingin. Gue gak tau itu apa, ini apa. Jadi kita coba aja, kalau gue cocok gue makan, gue gak mau. Ini mie dingin guys, bihun dingin, bihun yang disajikan dingin. Ada dong, karena pedas. Coba yang kedua, mas potato. Ini dingin juga guys. Nah, and the last one is pudding, tiramisu. Guys, tinggal 20 menit lagi kita akan landing di Narita. Perjalanan cukup smooth, enak, nyaman, istirahatnya juga, makanannya juga enak, servisnya bagus banget dari Japan Airlines. So it's good banget. Gue capek banget. Maybe after this landing langsung ke international transfer, gue check-in lagi buat another flight, karena gue akan transit di sini selama 2 jam. Gue akan cari kamar mandi karena gue mau mandi, gue mau bersih-bersih dulu sebelum penerbangan gue selanjutnya. So gue akan update lagi sama kalian. Oke, happy travel. Halo guys, sudah landing nih. Tapi masih nunggu instruksinya dari pramugarinya. Kayak dipisahin gitu untuk keluarnya. Kalau yang datang ke Jepang, kalau untuk yang international transfer ini harus nunggu dulu beberapa saat di dalam pesawat gitu. Jadi ini masih nunggu. Gue nggak lama karena gue mau ke WC. Oke, nanti gue update aja sama kalian ya. Oke guys, sudah turun. Sekarang gue mau langsung ke bagian international transfer. So, gue nggak tahu deh ini ngantri atau enggak. Lainnya sih di sini katanya. Jadi kita ngikut aja ya. Oke, I think. Oke guys, sudah. Tadi salah. Ternyata yang jalur yang di bawah tuh ditutup, jadi harus naik ke atas untuk international transfer juga, jadi transit. So ini udah ketemu jalan baru kita bisa. Hampir semua penumpangnya yang international transfer tadi salah semua. So this is like a funny part. No, kita diarahin ke kayak ke gedung selanjutnya gitu loh, and a little bit too far. Oh my god. Semangat. Semangat buat semua. Oke, welcome to Japan. Oke guys,
sekarang gue udah masuk pesawat lagi. Sekarang ada di American Airlines. Jadi sekarang gue akan menuju Dallas, US. So gue akan update terus sama kalian. Akhirnya sampai di Dallas. Tadi gue nggak bisa videoin lagi pas di di pesawat juga gue tidur karena capek banget, gila penerbangannya lama banget. Jadi gue mutusin untuk tidur aja, dan gue juga nggak bisa rekam tadi pada saat di imigrasi karena repot repot banget. Jadi ini gue baru santai. Nah sekarang ini gue mau lanjut ke another flight. Jadi dari Dallas gue akan pergi ke Florida. Bayangin ya, 2 kali transit, 3 pesawat. Total keseluruhan itu 22 jam. Belum ditambah sama nunggu transitnya gitu loh. Oke ya, sekarang gue ada di Dallas International Airport, DFW nggak salah. Sekarang gue mau nunggu pesawat gue berikutnya di jam 6. So, gue akan santai-santai dulu di sini. Gue sekarang lagi mau nyari gate-nya nih. Gue di C4. Ya, that one. Di C4. So, gue akan update lagi sama kalian nanti ya. Happy travel dan makan di udara. Oke guys, another flight. Sekarang kita akan terbang gue akan terbang ke Tampa, ke Florida sekarang dari Dallas. Tadi gue pikir nungguin itu sekitar 2 jam, ternyata itu cuma berapa menit doang, 40 menit aja. Jadi langsung aja gue tunggu di gate gitu. Dan sekarang langsung deh kita mau berangkat lagi. Penerbangan ini kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam, baru langsung landing di Tampa, Florida. So gue udah capek banget kayak ngomong kayak gini. Nanti gue akan update lagi kayak gimana. Jadi ini penerbangan sesama pakai American Airlines. Ini directnya, tapi mesti transit dan kita ganti pesawat ya kan, karena ini pesawat yang lebih kecil. Oke guys, gue akan update lagi. Halo semuanya, balik lagi sama gue di sini.
Ya, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 22 jam, akhirnya gue sampai di US dan ini dia, gue sudah sampai di rumah gue. So, perjalanan cukup menyenangkan, nggak ada kendala apa-apa. Cuman tadi apa namanya yang pas gue ada di Dallas menuju penerbangan menuju Tampa agak sedikit bermasalah sama weather, sama cuacanya pada saat di udara, pada saat kita pas landas. Jadi weathernya berubah gitu loh, jadi agak sedikit turbulence yang sebenarnya gue gak suka yang namanya turbulence, but ya puji Tuhan gue udah sampai dengan selamat. Sampai tujuan di sini. Itu dia. Oke, kiranya video ini dapat bermanfaat buat kalian. Poinnya adalah perjalanan dari Indonesia ke US selama pandemi ya, masih pandemi. Berjalan lancar. Hal yang perlu dipersiapkan sebenarnya sesuai dengan persyaratan aja yang harus kita lakuin. Yang pastinya kalian harus full vaksin. Kalian harus lihat dulu persyaratannya, jadi persyaratan apa dari penerbangan yang kalian pilih. Kalau gue kan memilih American Airlines, so kalian bisa lihat apa sih sebenarnya bisa masuk nggak kita kriterianya untuk pergi ke US, seperti itu deh pokoknya. Jadi full vaksin kalau bisa, sesuai dengan kriteria. Kan gue juga nggak tahu sih soal kayak ginian, maksudnya ada yang vaksin ini tidak boleh masuk, vaksin ini boleh masuk, sebenarnya gue juga gak ngerti. Yang pasti gue vaksin AstraZeneca dan katanya gue allowed untuk bisa digunakan vaksin tersebut untuk bisa melakukan perjalanan. So AstraZeneca full vaksin dan PCR 1 kali 24 jam yang harus kalian lakukan. Misalnya nih, kalian terbang itu di tanggal 29, kalian ready kalau bisa di tanggal 28 paginya kalian sudah melakukan PCR. Pagi ya, ingat, pagi gitu. Penerbangan kalian harus dilihat. Kalau gue penerbangannya itu sekitar jam 4 pagi. Jadi gue ngelakuin PCR itu tanggal 28-nya. Penerbangan gue di tanggal 29. Oke. Enggak deh, penerbangan gue di tanggal 30, gue lupa lagi. Oke, sekarang gue udah sampai dan semua lancar di dalam pesawat pun. Protokolnya juga dijalankan, semua memakai masker. Cuman pada saat makan aja kita harus buka masker. Sisanya itu ya pakai masker. Kebanyakan sih gue tidur, makanya gue gak terlalu banyak untuk shoot video juga karena gue ngantuk, cuma makan dan tidur aja. Dan pengalaman menariknya, karena udah lama banget ya, hampir ya gue bilang hampir setahun lebih itu kan nggak keluar jalan-jalan. Jadi agak sedikit kaku pada saat kita ngelakuin traveling atau perjalanan, khususnya apalagi untuk pergi ke luar negeri. Kayak gue ini perjalanan gue paling jauh untuk keluar negeri. Terakhir itu gue ke Jepang, itu santai-santai aja. Dan gue juga ke Jepang lagi kan untuk transit. Nah, transit itu seperti biasa langsung ke international transfer untuk airlines berikutnya. Dan gengs, ternyata di masa pandemi itu beda banget pada saat gue pergi sebelum pandemi. Gue yang pas sampai transit di Jepang itu banyak banget gate-nya tuh ini close. Jadi banyak banget juga counter-counter yang harusnya malah bisa melayani kita tuh ternyata di close. Jadi ada beberapa direction yang harus dirubah gitu. Jadi perjalanannya agak jauh banget, buset ya. Jadi kalian harus persiapkan itu juga ya, baik itu pakaian yang nyaman kalian pakai sama koper yang kalian bawa gitu. Kalau bisa tuh gak usah bawa lagi. Gue sih bawa satu koper lagi dan ternyata aduh agak merepotkan. Lebih baik gue memakai tas ransel dan sisanya itu di luggage semuanya di koper besar gitu. Tapi seru gitu loh. Ada satu kejadian yang kita di Jepang itu, semua passenger setelah kita turun dari pesawat dan menuju international transfer itu pada hilang arah gitu loh, karena directionnya menuju ke international transfer. Pada saat kita datang ke bagian setempat, counter itu semua tutup dan tidak ada direction yang mengarahkan kemana kita gitu loh. Akhirnya
inisiatif sendiri gitu menuju alternatif jalan lain, ternyata iya itu dia jalannya. Dan ada satu security bilang menggunakan bahasa Jepang suruh naik ke atas gitu deh, jadi kita ngikut aja deh ke atas gitu loh. Ya udah itu dia perjalanannya sampai di Jepang. Kita tunggu lagi, gue lupa di gate berapa itu. Kita tunggu lagi untuk penerbangan ke Dallas setelah dari Jepang ya. Tiket gue ini American Airlines, jadi mereka itu kerjasama gitu. Jadi gue dari Indonesia menggunakan Japan Airlines dan lanjut lagi untuk dari Jepang ke Dallas menggunakan American Airlines yang Airbusnya yang besar itu. Itu dia sampai di mendarat di Dallas, melakukan proses lagi ke pihak imigrasi. Gue nggak bisa record juga di bagian imigrasi karena memang nggak boleh kan, nggak boleh record. Jadi prosesnya lancar, tinggal ya kalian masuk sesuai kalian sudah dapat visa. Kalian masuk seperti biasa aja, paling cuma ditanyain oke, what are you doing in here like that gitu loh, kayak gitu gitulah, apa tujuan kalian gitu untuk datang ke sini, vacation gitu, until when like that lah, the same like usual gitu loh. Jadi ya lancar, habis dari imigrasi langsung ke gate berikutnya. Jujur gengs, tiket gue ini timingnya hectic banget. Gue pikir tuh gue bisa istirahat ya kurang lebih 1 sampai 2 jam atau 3 jam. Nggak bisa. Jadi karena gate satu dengan gate yang lain tuh jauh gitu, jauh banget. Jadi kalian benar-benar harus bisa manage. Nggak ada yang namanya santai-santai. Paling gue santai itu ya setelah Dallas gitu. Setelah dari Dallas itu untuk penerbangan berikut gue lagi American Airlines dari Dallas menuju Florida. Itu ada sedikit santai, cuman kita harus tetap sampai dulu di gate-nya gitu. Kalau udah sampai, nah kita baru bisa relax lah gitu, baru bisa santai gitu nunggu, daripada kita harus gue mau ke kamar mandi dulu atau gue mau beli makan dulu atau apa. Lebih baik ke gate-nya dulu, karena kalau kita udah ke gate-nya kita udah tahu gitu, udah tahu oh penerbangannya ini jam berapa gitu. Sebenarnya udah tertulis sih di di boarding tiket itu udah tertulis, cuman untuk memastikan kita tuh nggak bingung nyari gate-nya nanti kalau kita ngelakuin aktivitas di luar dari itu dulu gitu. Jadi gue memutuskan untuk ke gate dulu setelah gue tahu dan gue fix dan gue fixin itu adalah gate gue yang benar. So baru gue bisa mau makan atau mau cari minum atau mau santai atau mau lihat-lihat di sekitaran bandara airportnya. Dan geng, ternyata Dallas itu bandaranya gede banget, DFW itu. Gue untuk menuju ke gate berikutnya itu harus menggunakan train dari satu gue ngomongnya bandara ya, dari satu gedung ke gedung berikutnya itu harus menggunakan tren gitu, dan dia muter gitu. Dan gue dapat di gate C, jadi gue harus ke gate C gitu loh. Ya itu dia. Nah kalau kalian, nah ini satu pengalaman menarik lagi nih, karena kita udah lama nggak keluar negeri. Kalau bagi kalian yang mau ke USA dan ke Dallas, kadang tuh di boarding pass itu kita nggak disebutkan gate berapa sih kita setelah kita landing di Dallas itu tuh, dari Jepang landing ini kita nggak disebutin. Di gue pun boarding passnya nggak ada gate itu di mana. Jadi ini gue nanya sama sama security bagian cek itunya lah, ya seperti biasa. Ini di mana aku bisa tahu di mana gate, karena di boarding pass itu nggak. Ternyata dia ada satu mesin kayak jamur gitu lah bentuknya, warnanya orange, nggak terlalu besar juga. Dari setelah kalian cek yang semua barang-barang itu tuh nggak jauh dari ke sebelah kanan. Kalian tinggal tunjukin aja atau tap aja di alat itu, kalian akan dikasih tahu gate-nya itu berapa, baru kalian bisa naik ke atas untuk cari trennya itu menuju ke gate berapa, dari A B C D E sampai F kalau nggak salah. Nah dari tren itu dia muter gitu loh. Kalau kalian pernah ke Singapura, urutannya seperti itu. Jadi dia urutannya jelas gitu loh. Urutannya jelas, harus turunnya di mana. Tapi pengalaman menarik juga, gue pertama kali datang ke US dan dapat experience seperti itu, dan gue jadi tahu gitu bandaranya itu seperti apa, dan luar biasa gitu, luar biasa banget. Oke, setelah sampai di
Florida di Tampa International Airport. Sepi, nggak terlalu banyak orang juga gitu. Penerbangannya badannya besar, sepi. Gue juga nggak bisa apa namanya record karena gue udah capek banget dan baterai gue habis. So ya sudah lah, makanya gue jelaskan di sini di ending ya. Oke, ambil luggage seperti biasa, dia ada di lantai bawah gitu. Jadi tuh posisi kita di lantai atas, istilahnya di lantai 2, dan harus ngambil luggage itu di lantai 1 gitu. Jadi kita turun ke bawah. Udah. Setelah itu sudah habis itu kita ambil luggage-nya. Setelah itu perjalanan pulang. Itu dia. Sampai deh gue di sini. Oke, sampai itu semoga video ini bermanfaat sama kalian. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Oke, di like juga deh. Oke, dan di sini adalah new journey gue di US dan gue akan banyak-banyak untuk buat video deh buat kalian karena gue akan traveling kemana aja di sini. Kita lihat nanti, semoga menghibur dan apa namanya menjadikan kalian tahu juga US tuh kayak apa sih, seperti bayangan kalian atau enggak gitu loh. Itu dia. Oke, sehat-sehat semua, tetap jaga kesehatan, jaga protokol. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Gue udah capek banget, gue akan istirahat dan gue akan mandi, beres-beres semuanya, akan edit video dan post untuk kalian semua. Oke gengs, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.